Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan demonstrasi tentang penggunaan DHT11 sensor dihubungkan kepada node MCU. Kemudian nanti kita akan menggunakan platform IoT yaitu ThingSpeak. Jadi nanti kita akan buat deteksi suhu dan kelembaban. Data deteksi suhu ini, data suhu dari sensor DHT11 ini nanti diambil, kemudian disambungkan kepada node MCU, dan dari node MCU kita akan kirimkan datanya ke platform IoT ThingSpeak yang nanti akan divisualisasikan di sana di ThingSpeak, sehingga salah satu manfaatnya adalah kita bisa memantau atau memonitoring suhu dan kelembaban udara melalui internet. Jadi kita akan bisa lihat data di sebuah ruangan atau di sebuah tempat dari kejauhan menggunakan internet. Jadi beberapa hal harus kita siapkan dan kita setting tentu saja. Nah, pertama kali kita harus siapkan peralatannya. Di sini sudah saya ilustrasikan berupa gambar. Ada paling tidak 3 alat seperti ini. Yang pertama kita membutuhkan node MCU yang versi 3. Sebetulnya kita bisa pakai yang lain. Yang pada prinsipnya ini adalah menggunakan modul ESP8266 untuk menyambungkan ke internet. Tentu saja disambungkan dengan microcontroller yaitu Arduino. Nah, di sini kita pakai node MCU versi 3. Ini tentu saja bisa lebih mudah, kita tidak usah menyediakan perangkat terpisah antara modul ESP8266 dan juga Arduino. Jadi di sini sudah tersedia include di sini ESP8266 plus microcontroller Arduino, sehingga memudahkan kita. Yang pertama ini node MCU V3. Kalaupun Anda menggunakan microcontroller yang lain, misalnya yang tentu saja sudah terintegrasi dengan modul ESP8266 seperti Wemos, itu bisa, atau versi node MCU yang lain misalnya yang V1 atau V2 tentu saja bisa. Wemos pun banyak versinya ya. Nah, hanya di sini saya menggunakan node MCU versi 3. Nah, itu. Kemudian saya membutuhkan kabel jumper female to female, jadi yang berlubang, yang ujung ke satu dan ujung yang lainnya lubang. Kenapa saya butuh kabel ini? Karena saya tidak menggunakan breadboard. Kebetulan node MCU versi 3 agak susah menggunakan breadboard yang sederhana, yang standar, karena dia ukurannya agak besar, sehingga saya langsung saja menghubungkan antara node MCU ini dengan DHT11 ini menggunakan kabel jumper male to male. Ini hanya butuh 3 kabel saja, karena nanti di sini kita akan sambungkan pin di sebelah sini, pin di sebelah jarum-jarum di sebelah sini DHT ini dengan jarum-jarum yang ada di node MCU. Nah, karena ini dua-duanya berupa jarum-jarum dan saya tidak menggunakan breadboard, maka untuk menghubungkannya saya membutuhkan kabel jumper yang ujung satu dengan ujung yang lainnya berupa lubang, atau bisa disebut kabel jumper female to female seperti itu, yaitu sangat mudah didapatkan di internet, di online. Sebetulnya bisa menggunakan kabel apapun pada prinsipnya, tapi alangkah lebih mudah karena ini tidak harus melakukan soldering ya. Jadi langsung saja kita colok kabel yang satu kepada jarum yang ini, kemudian colokkan juga kepada jarum atau pin di node MCU seperti itu. Nah, bagaimana wiringnya? Oke, jadi di sini kita lihat dulu DHT11 ini ada apa saja di sana. DHT11 itu di sini sudah terlihat ada 3 pin di sini ya. Ada 3 pin ini bisa dilihat nanti di barangnya masing-masing, di DHT11-nya masing-masing itu akan terlihat. Kalau di sini digambar belum kelihatan. Yang sebelah sini adalah VCC. Di sini adalah pin VCC. Kemudian di sebelah sini adalah pin data, di sebelah sini adalah pin ground ya. Jadi 3 pin ini, VCC, data, dan ground, ini nanti disambungkan ke sini. Ini sudah saya tulis di sini bahwa di DHT11 ada VCC, data, dan ground. Nah, kemudian VCC ini kita colokkan kepada kabel jumper tentu saja masing-masing, data juga kepada kabel jumper colokan, kemudian ground juga. Nah, di sini yang pin VCC kita sambungkan ke pin D2. Di sini kenapa saya pakai D2?
Sebetulnya bisa pakai D1 atau D yang lain ya. Karena di karena di Node MCU itu ada beberapa pin. Ada sampai 4 pin kalau di versi 3 ini, D1, D2, D3, D4. Hanya pada kali ini saya akan menggunakan pin D2 saja untuk alat yang akan kita lakukan percobaannya. Jadi dari PCC ini kita masuk ke D2. Fungsinya apa? PCC ini sebetulnya, oh sorry saya salah nih, kalau ketukar. PCC maksudnya ke 3 volt, maaf ya. Data masuk ke D2. Oke, jadi PCC ini fungsinya apa? PCC ini dia untuk mengalirkan listrik ke sini ya, atau mengalirkan sumber energi. Maka PCC ini sambungkan ke pin 3 volt di sebelah node MCU, karena yang disediakan oleh node MCU pinnya itu 3 volt, tapi untuk penggunaan DHT11 3 volt juga bisa digunakan ya. Karena kalau di Arduino yang lain itu biasanya disediakan juga yang 5 volt, seperti di Wemos pun kalau saya pernah pakai D1R1 itu ada yang pin 5 volt, tapi kalau di node MCU hanya ada 3 volt. Tapi 3 volt ini masih cukup. Di sebelah sini Anda bisa lihat di node MCU nya masing-masing. Maka pin 3 volt ini disambungkan ke VCC sebelah sini, sebelah DHT11. Setelah itu kita lihat yang pin data. Nah, data ini masuk ke pin D2. Ini data ini adalah untuk nanti mengirim data dari sensor gitu, dan diterima oleh node MCU di sisi sebelah pin D2 atau data digital, nanti berupa data digital ya di sini D2. Kemudian kalau ground ini sama, ground dia harus disambungkan lagi ke sisi ground di sebelah node MCU. Jadi kalau saya perbesar mungkin kelihatan ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini D2 ini yang menyambung ke data pin ini. Kemudian yang 3 volt ini yang nyambung ke PCC. Kemudian ground G ini nyambung ke ground di sebelah sini. Jadi itu kurang lebih wiringnya. Cukup sederhana saja, tidak usah menggunakan breadboard yang lain-lain. Karena untuk nanti mungkin bisa dirapikan menggunakan box atau yang lain-lain, itu nanti bisa dikerjakan menyusul. Kita sekarang fokus ke wiring ini, perakitan alat-alat ini, dan kita akan menggunakan atau mempraktekkan codingannya seperti apa, dan juga bagaimana penggunaan ThingSpeak seperti itu ya. Jadi ini yang pertama. Kalau Anda sudah siapkan semuanya, kita langsung saja siapkan ThingSpeak-nya. Oke. Coba saya ini dulu. Oke, jadi kalau Anda pertama kali atau belum pernah menggunakan ThingSpeak sebelumnya, maka Anda bisa langsung saja masuk ke URL thingspeak.com seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, ini jadi ThingSpeak ini adalah platform IoT yang dia menyediakan versi free-nya gitu, walaupun ada beberapa batasan. Tapi tidak masalah, kita untuk saat ini masih bisa menggunakan versi yang free-nya. Kalau nanti yang projectnya lebih kompleks, mungkin tidak bisa lagi menggunakan yang versi free ini gitu ya. Oke, ini dia laman ThingSpeak-nya. Kemudian kita masuk ke sini, ke sign in. Sebelah kanan atas ada simbol ini, simbol untuk sign in. Di sini ada email. Kalau Anda yang belum menggunakan atau belum pernah atau ya belum menggunakan ini, maka Anda harus terlebih dahulu mendaftar ya. Di sebelah sini ada create one, Anda klik. Nanti nah ini masuk ke sini, ada email harus diisi, kemudian location, first name, last name seperti biasa pada umumnya saja. Jadi Anda silakan buat akun dulu terlebih dahulu. Kalau saya kebetulan sudah buat sebelumnya, maka nanti saya tinggal login saja. Jika Anda memang belum pernah menggunakan sebelumnya, maka silakan Anda ikuti cara-cara untuk sign in ke ThingSpeak gitu ya. Jadi silakan, saya kira tidak usah didemonstrasikan, Anda tinggal nanti ini aja. Saya sudah punya akun, maka saya tinggal masuk aja. Ini akun saya. Oke, salah katanya. Oke, kita coba lagi. Bener. Oke, ini maka muncul ke sini, ke channel. Jadi nanti Anda juga akan
melakukan hal yang sama, masuk ke TeamSpeak sebelah sini. Nah, di sini nanti ada beberapa, karena kebetulan saya sudah sebelumnya membuat channel, maka akan muncul ini. Kalau Anda mungkin tidak akan muncul seperti ini, hanya akan muncul sebuah laman dan di sini ada new channel gitu ya, seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah berhasil masuk ke laman TeamSpeak yang nanti akan kita gunakan untuk visualisasi data dari DHT11 yang akan kita sambungkan gitu ya. Oke, sampai sini persiapan untuk TeamSpeak saya kira sudah. Di sini tinggal kita bikin channel. Ini ada tombol new channel, maka Anda bisa bikin new channel gitu. Nah, ini nanti bisa Anda namai misalnya katakanlah seperti monitoring suhu dan kelembaban misalnya gitu ya, projectnya misalnya. Atau terlalu panjang bisa misalnya untuk ini untuk saya pakai untuk deskripsi aja, misalnya sensor, ini sensor DHT11. Nah, misalnya gini ya. Kalau Anda yang mau pakai DHT22 nanti bisa disesuaikan saja. Pada prinsipnya sama, nanti ada beberapa hal yang beda di sisi codingan sedikit ya. Nah, di sini ada nama sudah, deskripsi sudah saya isi, kemudian field ini yang akan kita pakai, misalnya ada beberapa field karena di DHT11 ini dia bisa deteksi dua data suhu dan data kelembaban, maka kita pakai dua field saja. Ini field yang pertama kita namai misalnya data suhu gitu ya. Kemudian field yang kedua kita bisa namai data kelembaban. Oke, nah jadi dua ini. Field 1, field 2 kita pakai data suhu dan data kelembaban. Kemudian ini bisa kita lewat aja sebenarnya. Kita tinggal save channel. Oke, channel kita sudah beres. Jadi setelah kita bikin tadi channel, kita punya dua field yang tadi. Ada data suhu, ada data kelembapan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan kirimkan data dari NodeMCU ke sini, ke laman ini ya. Nah, sekarang Anda belum bisa lihat pergerakan datanya seperti apa karena tentu saja kita baru saja membuat tampilan saja. Belum kita sambungkan kepada sumber data atau kita sambungkan kepada NodeMCU dan sensor DHT tadi yang akan kita pakai. Ini saya kira cukup dulu, kita akan langsung masuk ke hal lain. Nanti kita akan kembali ke sini. Langkah selanjutnya adalah kita upload codingnya. Codingnya seperti ini. Saya buka dulu, nanti Anda bisa akses source filenya, saya kirimkan di deskripsi. Insya Allah saya kirimkan ya di deskripsi. Jadi di sini ada data TeamSpeak, saya udah bikin TeamSpeak. Coba kita tinggal buka. Saya tidak akan lagi jelaskan setup untuk NodeMCU seperti apa. Itu ada di video sebelumnya, sudah saya upload. Jadi silakan bagi yang memang membutuhkan penjelasan terkait setup awal NodeMCU, silakan Anda buka-buka lagi video saya yang sebelumnya. Oke, ini sudah saya bikin sebelumnya tentang untuk codingan yang kita butuhkan untuk TeamSpeak dan juga DHT11. Di sini ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Yang pertama, Anda harus perhatikan bahwa saya punya dua file ketika membuka itu ya. Satu ini TeamSpeak NodeMCU, yang kedua adalah secret.h. Ini ya. Jadi file ini harus terbuka dua-duanya. Kalau Anda ternyata ketika membuka file ini hanya satu saja, tidak ada secret.h, Anda bisa menggunakan ini simbol segitiga ini di new tab. Oke, ini contoh aja. Kemudian Anda masukkan secret.h ke sini. Misalnya contoh ya. Katakanlah saya misalnya close. Atau enggak usah lah. Saya kira nanti Anda juga bisa buka langsung, tapi kalaupun tidak, Anda tinggal secret.h ini masukkan ke sini. Filenya nanti akan otomatis muncul tab ke sini. Kalau ininya masih kosong, Anda tinggal buka file secret.h-nya menggunakan notepad. Tinggal Anda blok, copy, masukkan ke sini. Nah, selesai, Ctrl S gitu ya. Itu kalau Anda terjadi
tidak langsung terbuka dua tab ini, tapi mudah-mudahan ketika Anda buka file yang tadi langsung terbuka dua tab ini. Kenapa saya pakai script.h? Ini kemarin saya sudah jelaskan tentang variabel, jadi nanti kita masukkan ke sini bukan menggunakan beberapa variabel yang kita buat sebelumnya, gitu ya. Oke, kita akan melakukan penyesuaian. Ini codingnya lumayan panjang ya, dan tentu saja saya belum jelaskan semua. Kemarin saya baru jelaskan tentang library, tentang variabel, kemudian tentang void setup dan void loop. Kemudian saya sudah jelaskan tentang serial. Jadi sisanya belum saya jelaskan. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan sesuaikan saja. Nanti mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan urai satu persatu script coding ini maksudnya apa. Oke. Yang pertama kita harus memastikan library yang ada yang kita gunakan ini terinstall di Arduino IDE kita. Di sini kita menggunakan 4 library. Yang pertama ThingSpeak.h, ini library untuk ThingSpeak. Kemudian script.h, kemudian ini ESP8266 sudah saya jelaskan kemarin, kemudian DHT.h ini untuk library DHT. Nah, untuk include library ThingSpeak.h ini saya sudah download sebelumnya. Anda bisa ke sini. Nah, ini dia kalau nggak salah untuk ini, atau tinggal langsung dicari saja library ThingSpeak, nah, gitu ya. Ini Anda langsung, biasanya langsung muncul library, nggak ada ThingSpeak Community Library. Oke, ini kayaknya. Ini Anda bisa langsung download di sini di GitHub-nya, langsung sini download zip ya. Atau nanti saya masukkan di deskripsi. Kalau Anda sudah download, Anda tinggal ke sini, sketch, kemudian include library, add zip library seperti biasa. Karena saya sudah download sebelumnya, saya tinggal arahkan saja ke destination foldernya di seperti yang bukan ke sini. Ini dia, kemudian IoT training, IoT ThingSpeak. Nah, ini dia ThingSpeak. Ini karena saya sudah lakukan, jadi saya tidak akan lakukan lagi. Jadi Anda tinggal arahkan seperti ini, kemudian open. Nanti akan muncul keterangan bahwa library-nya sudah ditambah, gitu ya. Itu tentang ThingSpeak. Kemudian yang secret.h tadi, ini tidak usah diinstal apapun, hanya tinggal ditambah tab di sebelah sini. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau Anda tidak membuka tab ini, maka nanti si secret.h ini tidak akan muncul. Setelah itu ESP8266 ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di video yang tentang soil moisture menggunakan Blink. Jadi kalau Anda punya masalah untuk install library ESP8266, Anda coba buka saja video saya sebelumnya. Kalau include library yang DHT.h, Anda bisa saja menggunakan yang tadi, tapi lebih mudah ketika Anda langsung saja ke sketch, kemudian include library, manage library. Kita langsung download aja di sini karena ini bisa kita lakukan tanpa harus add zip gitu ya. Hanya saja kita harus membutuhkan beberapa waktu untuk masuk ke manage library-nya. Jadi tadi kita sudah lakukan dan kita akan tunggu. Nah, setelah muncul di sini Anda tinggal klik dan tunggu dulu ini update-nya, list library-nya beberapa saat saja. Oke. Masih loading. Nah, sudah. Di sini Anda tinggal ketik DHT, enter. Maka nanti akan diarahkan beberapa file untuk library DHT. Nah, seperti ini. Oke, library manager. Nah, ini Anda bisa lihat beberapa file ya. Di situ ada beberapa file untuk install library DHT library. Kalau saya menggunakan yang ini nih, DHT sensor library. Ini saya sudah install, makanya di sini tidak ada tombol install yang menyala. Kalau Anda belum install, di sini tombol installnya akan menyala dan Anda tinggal klik saja dan install library-nya. Oke, jadi pertama harus pastikan dulu library-nya selesai. Setelah itu sudah sebetulnya kalau di sebelah sini saya akan sedikit jelaskan saja bahwa untuk Anda yang menggunakan DHT22 Anda bisa menggunakan dengan codingan yang sama.
tinggal nanti diganti sebelah sini DHT22. Kemudian ini pin D2 yang tadi saya pakai di awal. Kalau Anda mau ganti ke D1 silahkan saja, ini diganti ke D1. Ke bawahnya sama, ini ada secret SSID dan secret pass. Biasanya kita masukkan di sini langsung, tapi saya menggunakan variabel dulu. Ini tadi kemarin saya jelaskan variabel ya. Salah satu penggunanya seperti ini. Kita tidak langsung masukkan di sini, kita langsung secret SSID dan secret passwordnya di secret.h. Jadi ini tidak usah disesuaikan lagi, biarkan saja. Nanti ke bawahnya kita akan ikut. Kemudian saya juga menggunakan serial begin yang baudnya 115200 nanti untuk menampilkan di halaman serial. Kemudian ke bawahnya ada beberapa fungsi di sini, void loopnya. Ada untuk WP status, kemudian ada serial yang di print kalau misalnya dia connect, menunggu seperti apa. Terus kemudian juga ini masuk ke internet, kita coba, dan delaynya 5 detik. Ini ada beberapa variabel juga. Jadi saya bikin 2 variabel, suhu dan kelembapan. Tipe datanya float gitu ya, seperti ini. Kemudian ini ThingSpeak-nya. Nanti kalau dia akan minta di sini API key. Kemudian ini berhasil, ini ada print, kalau berhasil maka dia berhasil update ke ThingSpeak. Kemudian dia akan mengeprint variabel suhu, mengeprint kata-kata suhu yang kemudian sama, ada juga kelembaban di sini. Kalau gagal nanti dia akan mengeluarkan notifikasi gagal update HTTP error dan seterusnya. Nah, ini delaynya 15 detik. Kenapa saya pakai 15 detik? Karena di ThingSpeak itu yang free-nya kita memang salah satunya tidak bisa menggunakan yang real time ya. Jadi kalau yang pakai yang gratis kita minimal membutuhkan 15 detik untuk menunggu update data. Oke, seperti itu. Ini penjelasan singkatnya. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan di sini secret.h. Secret.h ini berisi tentang variabel yang tadi, ada SSID, password, kemudian channel dan API key. Di sebelah sini sebenarnya kita pakai beberapa ini, SSID, password, kemudian channel dan API key ya. Ya, jadi karena di sini kita tidak langsung sesuaikan di sini, maka kita harus sesuaikan di sebelah sini di secret.h ini ya. Oke, yang pertama kita setting dulu SSID yang akan kita pakai. Ini nama WiFi yang Anda gunakan. Saya menggunakan WiFi-nya ini, kemudian password WiFi saya ini. Nah, kemudian kita juga harus definisikan channel yang akan kita buat, yang akan kita sambungkan ke ThingSpeak. Anda bisa lihat di sebelah sini. Jadi, nah ini channel ID saya. Kebetulan saya copy sini, copy. Kemudian saya pastekan ke sebelah sini. Nah, ini nih, maka hasilnya ini. Jadi Anda nanti bisa lihat di akun Anda channel ID-nya berapa gitu ya. Tinggal kopikan ke sini. Kemudian secret write API key-nya lihat dari mana? Anda bisa lihat dari sini nih, API key. Anda klik di sini. Nah, ini key-nya muncul. Anda tinggal copy ke sini, kemudian paste ke sebelah sini. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini copy. Kemudian ini channel ID-nya. Paste gitu ya. Jadi sesuaikan dengan data-data Anda. Setelah itu Anda Ctrl S, save. Setelah itu selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung saja upload codingan kita. Jadi tadi perlu diingat ya. Kenapa harus siapkan dulu ThingSpeak-nya? Karena nanti kita butuh data berupa API keys dan channel ID kita. Maka setelah kita siapkan ThingSpeak-nya, baru masuk ke secret. Di sini kita masukkan master dan ini password WiFi saya. Kemudian ini disesuaikan dengan channel ThingSpeak, akun ThingSpeak kita, dan juga API key-nya juga harus sesuai dengan akun channel ThingSpeak yang kita buat. Setelah itu baru kita upload. Ini kita nanti akan bisa lihat pergerakannya. Untuk sementara kita masih belum dapat data. Oke, kita akan coba lihat bagaimana setelah upload selesai. Tentu saja nanti akan ada data yang diambil dan dikirimkan ke ThingSpeak. Oke, kita tunggu saja. Ini biasanya memang agak memakan waktu beberapa
saat ya. Oke, sambil nunggu saya akan jelaskan beberapa hal. Di ThinkSpeak ini ada private view dan public view. Kalau kita menggunakan private view, maka si data ini, si widget-widget ini hanya bisa kita lihat ketika kita login sebagai yang punya akun. Tapi kalau kita mau buka, misalnya semua orang bisa lihat chart ini atau widget ini, maka kita menggunakan public view. Nah, public view ini dia harus disetting. Jadi di sini kalau saya sebelum setting akan muncul this channel is not public. Maka saya harus buat dulu ini menjadi public dengan cara saya harus menuju ke sharing. Nah, kita lihat di sini tab sharing ini. Nah, ini Anda bisa pilih ya, keep channel view private, tetap private, atau share kepada siapapun, atau share hanya beberapa orang saja. Kalau Anda mau share channel ini ke semua orang, maka Anda bisa pilih yang share channel view with everyone. Gitu. Setelah itu Anda bisa masuk ke sini nanti. Nah, jadi public view-nya akan muncul gitu ya. Kalau tadi kan nggak ada, ini nggak bisa diakses oleh beberapa public. Kalau sekarang udah. Nah, bagaimana kalau orang lain ingin akses channel Anda di sini? Maka ini link ini Anda tinggal copy. Ini copy link atau URL channel Anda, kemudian kasihkan ke publik. Maka jika orang klik link ini akan langsung muncul ke channel Anda gitu ya. Jadi misalnya saya ini copy, kemudian saya kirim link saya misalnya seperti itu, kirim ke siapa, maka siapapun yang membuka ini dia akan langsung bisa melihat channel ini gitu ya. Itu kalau mau Anda di public view kan. Kita lihat perkembangannya belum selesai ya, jadi seperti itu. Nanti tugasnya Anda tinggal kirim saja link videonya per kelompok, kemudian tadi Anda set channel Anda ke public, dan juga link publiknya Anda kirimkan ke saya ya untuk bukti tugasnya. Oke, ini sepertinya beberapa saat lagi. Oh iya, jangan lupa tadi sebelum kita upload saya lupa menjelaskan bahwa tentu saja wiringnya dan juga si Node MCU-nya harus connect ke laptop ya. Saya tidak bisa demonstrasi atau memperlihatkan ini sebelah laptop atau seperti apa ini Node MCU-nya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan ini colok internet baru upload ya. Ini sudah selesai down uploading. Oke, kita cek di serial apa yang terjadi. Nah, ini tentu saja disesuaikan tadi serial yang kita pakai 115200. Maka di sini bautnya harus kita set ke 115200. Tidak ada yang muncul. Ada yang salah? Atau belum? Nah, sudah tuh. Sudah muncul, dia sudah ngirim suhu. Dia sudah masuk atau berhasil connect ke ThinkSpeak, kemudian dia sudah ngirim data suhu dan kelembapan. Kita coba cek di sini ada pergerakan atau tidak. Tadi mungkin harus, oh ya, nih sudah ada. Tuh, data kelembapan dan suhunya sudah mulai ada pergerakan. Data kelembapan 71, kemudian suhu 28 di sebelah sini. Jadi sudah ada pergerakan. Suhu ruangan 28. Nah, dia sudah mulai bergerak. Masih stagnan. Kalau datanya berubah, dia akan naik atau turun sesuai data. Tapi tadi ada keterbatasan, kita bisa update data setiap 15 detik karena tadi keterbatasan itu kita pakai yang free, begitulah gitu ya. Jadi sudah sesuai. Misalnya kita lihat sini, di sini 2890, di sini 289 sama. Kemudian kelembapannya di sini
71, di sini 71 sama ya. Jadi sudah terkoneksi ThinkSpeak dengan NodeMCU dan DHT11. Oke. Kalau misalnya saya tes coba buka karena sudah saya set public ya, misalnya saya buka di yang lain, di browser lain gitu ya, untuk membuktikan aja. Ini sudah dia stagnan karena mungkin harus coba agak dipanaskan biar kelihatan. Oke. Ada perubahan atau tidak? Suhu 2871. Ya Anda bisa simulasi saja nanti bagaimana kalau panas dan lembab seperti apa gitu ya. Kalau Anda yang menggunakan DHT22 biasanya tingkat akurasinya lebih bagus daripada DHT11 gitu ya. Jadi ada kalanya memang kendala di sensor yang DHT11 dia langsung muncul ke sini. Jadi bisa lihat tuh, ini saya coba panaskan maka datanya naik tuh. Gitu ya. Datanya naik. Grafiknya naik ke 73 gitu ya. 71. Oke, setelah itu naik turun lagi gitu ya. Nah, seperti itu percobaan atau demonstrasi NodeMCU, DHT11 dan ThinkSpeak. Jadi nanti Anda silakan ulangi demonstrasi ini dan dibuatkan videonya dan kumpulkan sebagai tugas Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.